Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salam Basir untuk mereview saham-saham syariah yang tertera di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tips ya, bagaimana memilih saham-saham yang tahan banting ya. Artinya tahan banting walaupun mungkin harganya turun gitu ya, tapi bisa untuk kembali lagi atau pulih kembali. Jadi tentunya kita butuh juga saham-saham yang ya dapat dikatakan tahan banting tadi, walaupun dibanting artinya harga sahamnya turun karena mungkin faktor eksternal ya atau faktor di luar daripada emiten, tetapi harga saham tadi bisa balik lagi ke harga semula ya. Ini sebagai contoh, hari ini atau kesempatan ini kita akan coba apa saja saham, cara memilih ya, bagaimana cara memilih saham yang tahan banting ya. Nah, untuk bisa memilih saham yang tahan banting ini tentunya kita harus memahami mana emiten-emiten yang memiliki kinerja keuangan yang cukup baik ya. Ya, saya contohkan di sini misalnya emiten yang relatif stabil ya di dalam perolehan kinerja keuangannya ya. Dalam hal ini contohnya adalah Telkom. Ya, contoh Telkom di sini kita lihat kalau dibanding antara tahun per tahun ya, dari sejak 2016, 2017, 18, 19, mungkin kalaupun di runut ke tahun-tahun sebelumnya ya, di Telkom relatif stabil ya, artinya dan cukup bertumbuh nih pendapatannya ya, yang 2016 itu 116 triliun ya, 2017 naik 128 triliun, 2018 30 triliun ya, 2019 135 triliun, artinya ada pertumbuhan yang konsisten ya, walaupun mungkin tipis ya karena persaingan memang cukup ketat juga di telekomunikasi, tetapi Telkom menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang semakin meningkat tiap tahunnya ya. Demikian juga labanya juga relatif stabil atau katakanlah bisa apa namanya relatif stabil ya di antara satu periode dengan periode yang lain. Nah, akibatnya Telkom kalau kita lihat dari sisi technical ya, dari sisi grafik harga saham dalam jangka panjang ya, di sini kita kelihatan sejak 2011 sampai 2017 18 ya, ini Telkom masih tren positif ya. Nah, mungkin agak bergejolak ketika dimulai akhir 2017 ya, kemudian 2018 turun, ini karena krisis 2018, kemudian naik kembali di 2019 ya, kemudian turun lagi di 2020 karena krisis COVID ini ya. Dan sekarang mulai tanda-tanda untuk pembalikan arah ya, daripada saham Telkom sebelum krisis COVID untuk kembali ke harga sekitar 4.000 sampai 5.000 ya. Artinya untuk memilih saham-saham yang tahan banting, pertama kita harus memilih saham yang memiliki kinerja yang baik ya, artinya dari sisi keuangan, dari sisi GCG, dari manajemen, pengurus ya, kemudian apa namanya, emitennya juga cukup besar ya, big cap gitu ya, market cap-nya cukup besar, kemudian dalam jangka panjang ya telah menunjukkan performa yang baik ya. 10 tahun terakhir ini cukup lumayan bagus sahamnya ya. Kalaupun dia turun maka bisa berbalik lagi ya. Contoh di sini
di akhir 2017 itu Telkom 4.700-an ya. Kemudian krisis 2018 Telkom sempat turun di 3.500-an ya. Tapi balik lagi ke harga 4.000-an itu di akhir 2019 sebelum krisis COVID-19. Artinya di sini tahan banting artinya ketika turun dia bisa recovery untuk kembali pulih ya ke harga semula dan melanjutkan pertumbuhan tren dalam jangka panjang ya. Jadi naik turun, tapi secara jangka panjang dia memiliki tren yang positif atau semakin meningkat ya. Nah, maka kita harus mencari saham-saham yang memiliki karakteristik seperti itu ya. Ya contoh juga terkait dengan farmasi misalnya ya. Di sini di dalam video kami lainnya Kimia Farma ya, adanya tren yang positif di pergerakan harga sahamnya ya. Sekitar 600 ya di tahun 2012. Naik turun tapi bisa kembali naik turun naik lagi ya, artinya secara tren positif baik ya. Bahkan karena krisis 2020 ini ya, yang semula saham Kimia Farma berada di harga 3.000-an sempat di harga 600 ya. Sangat murah sekali. Jatuh kemudian bisa recovery sekarang balik ke harga 3.000 kembali ya. Artinya untuk memilih saham-saham yang tahan banting ini kita harus perhatikan performa keuangan, kemudian tren kinerja harga sahamnya dalam jangka panjang dan dianggap sebagai perusahaan yang tahan banting ketika harga sahamnya ketika turun ya itu bisa recovery balik kembali ke harga yang sebelum turun ya. Itu yang dinamakan dengan saham tahan banting. Artinya dibanting harganya tetapi bisa kembali lagi kepada harga semula ya. Ya. Contoh yang lain di farmasi, industri jamu ya, Sido muncul ini. Mungkin bagi sobat saham syariah yang suka minum jamu ya, Sido muncul ya, ini juga sama ya. Kebutuhan terhadap jamu, obat-obatan tradisional juga meningkat ya. Kita lihat sahamnya relatif bagus ya, sekitar semula di 300-an di awal 2018 ya, sekarang di 815 ya. Artinya naik 3 kali lipat ya, 300 sampai 800 sampai 900. Ya, artinya di sini walaupun mungkin masih belum terlalu lama situ muncul, tapi trennya positif ya. Artinya memang kebutuhan terhadap jamu ya dan sebagainya itu masih menunjukkan peningkatan ya. Baik dari sisi kinerja keuangan maupun dari grafik harga sahamnya relatif bagus ya. Ya. Jadi itu contoh ada 3 saham yang walaupun naik turun tapi tren jangka panjang juga meningkat ya. Contoh yang lain misalnya Cepin ya, industri di Caron Pokokan ini industri untuk makanan dan ternak daripada ayam ya terutama ya. Ini juga menunjukkan tren yang positif ya. Di tahun 2011-an itu masih di kisaran 1.850 ya. Sekarang di akhir 2020 itu 6.525. Jadi trennya juga positif, naik turun tapi naik kembali, sempat turun kembali tapi naik kembali. Artinya di sini relatif tahan banting dan mengikuti irama mungkin kinerja keuangannya, kondisi bursa dan sebagainya. Ya, demikian sobat saham syariah. Ada beberapa contoh emiten yang bisa dipilih yang relatif tahan banting, artinya kita tidak terlalu khawatir misalnya
sahamnya turun, tetapi dengan berjalannya waktu dia bisa pulih kembali dan melanjutkan tren positif dalam jangka panjang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment ya, serta subscribe ya, agar terus mendapatkan video-video yang kami bagikan ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.